Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Di beberapa episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang ancaman-ancaman di era digital. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya ada nggak sih pola asuh ideal di era digital seperti ini, teman-teman? Nah, teman-teman, karena itu sudah hadir bersama dengan kita Pak Arman. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Arman waktunya. Iya. Pak Arman, beliau adalah founder Cybrio Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang outbound perusahaan dan family. Beliau juga adalah penggagas Digital Wise Family. Dan saat ini beliau melayani di bidang parenting di Abba Love Ministry. Betul. Nah, ini kita bicara tentang topik parenting nih, Pak. Iya. Digital parenting, istilah kerennya Pak ya. Iya. Pola asuh, ada nggak sih Pak pola asuh yang ideal Pak di era digital seperti ini supaya ya seperti yang kemarin-kemarin Pak ya kita bahas, supaya semua ancaman itu bisa kita hadapi semua. Ya, ya pada dasarnya kalau kita keluarga Kristiani, pola asuh terbaik itu adalah menurut standar kebenaran firman Tuhan. Terlepas dari bentuknya, mau digital, mau analog, itu semua pola asuh, semua harus bermuara atau berkaca kepada Kristus ya, sebagai sang kepala, ya, seperti itu. Tujuan utamanya adalah begini, kenapa sih kok Alkitab mengajarkan kepada kita suruh mendidik anak-anak kita? Supaya kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang 73, tugas kita adalah menyiapkan generasi. Tugas kita adalah menceritakan hal-hal yang baik ya tentang Tuhan tentunya kepada generasi selanjutnya. Bukan hanya sekedar mereka mau mentaati perintah, tetapi supaya mereka bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar penguasa atas dunia ini. Jadi ini gambaran besar yang menurut saya orang tua harus paham. Mau title-nya digital parenting, mau title-nya significant parenting, apapun itu parenting, selama kalau payungnya kita sebagai keluarga Kristiani, harus muaranya kembali kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Berpusat lagi, kepada Kristus. Tinggal pertanyaannya gini, apa maksudnya berpusat kepada Kristus? Ya kan? Berpusat kepada Kristus ya artinya ya kita belajar apa yang Kristus tunjukkan. Baik Kristus datang ke dunia sebagai seorang anak yang juga memiliki orang tua. Ya. Kalau kita baca di Lukas pasal yang kedua ya, tentang Yesus masa remaja ya, umur 12 tahun yang ada di Bait Allah. Ini kan menunjukkan hal yang patut kita pelajari sebenarnya ya. Yesus sebagai seorang anak, belajar punya tudung rohani, punya tudung otoritas di dalam rumah, yaitu masih ada papa dan mamanya. Walaupun dia ada di Bait Allah ketika itu, dia mau menunjukkan kepada papa dan mama dan keluarganya bahwa dia punya sebuah hal yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan harus jadi dewasa, harus berkarakter, harus bisa bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi ya semua kita harus bermuara ke situ. Apa yang Kristus ajarkan kepada kita sebagai orang tua, demikianlah itu yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Gitu. Mempersiapkan generasi berikutnya. Mempersiapkan generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya bukan cuma sekedar mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga menjadi generasi yang memahami pentingnya amanat agung, yaitu membawa semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Jadi parenting, kalau buat saya katakan digital parenting yang benar, yang ideal itu apa? Adalah parenting yang mendidik anak-anaknya menjalankan misi Tuhan. Misi kerajaan Allah itu. Jadi parenting adalah bagian dari misi kerajaan Allah sebenarnya. Karena itu penting banget, Pak. Betul. Kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kata Efesus, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Nah, kita mau nggak mengajarkan itu kepada anak-anak kita supaya hidup di dalamnya. Tujuan utamanya itu dong. Tujuan utamanya ada di situ. Begitu. Bagian dari misi Tuhan dalam dunia, mempersiapkan anak-anak ya generasi berikutnya. Betul. Ya. Ya. Nanti ini caranya gimana, Pak? Iya. Semua balik lagi ke cara. Caranya gimana, Pak? Iya. Oke. Nah, kesempatan kali ini
kalau ditanya dengan topik itu ya, saya punya 4 hal nih ya. Ini bukan karena saya doyan angka 4 ya. bukan. Tapi memang setelah dikupas gitu ya 4 hal ini menurut saya cukup esensi ya gitu. Oke. Yang pertama adalah kingship. Kingship ini bicara tentang kepala. Jadi keluarga atau parents ya dalam hal ini ya sebagai orang tua ya harus mendapatkan sumber dari sang kepala. Sang kepala adalah Kristus itu sendiri. Jadi sumber parentingnya, mohon maaf nih, bukan buku, bukan apa kata orang, bukan pengalaman masa lalu, bukan. Sumbernya Kristus, udah itu, di situ poinnya. Nah, sumbernya Yesus apa maksudnya? Nah, orang tuanya sendiri masih nggak berinteraksi sama Tuhan, masih punya keintiman nggak sama Tuhan. Kingship ini bicara soal kapasitas rohaninya orang tua. Ini terlepas dari orang tua pinter nggak pinter soal digital, nggak ngerti tentang apa yang anak-anak sedang lakukan hari-hari ini, bukan itu poinnya. Poinnya adalah orang tua tuh masih nggak mengasihi Tuhan. Orang tua masih setia nggak di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali. Anak-anak akan merasakan, anak-anak akan melihat figur Kristus di dalam hidup papa dan mamanya. Kalau Rasul Paulus ngomong di kitab Efesus pasal yang kelima, ya, di situ jelas sekali tentang hubungan-hubungan. Ya. Jadi Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan Efesus 6 itu tuh bicara hubungan-hubungan. Yang pertama Kristus, terus kemudian suami, kemudian istri, ya hubungan suami istri, lalu di Efesus 6 anak-anak, lalu dilanjutkan dengan hubungan antara tuan dengan hambanya, ya ini sederet gitu. Nah makanya sumbernya jangan salah, sumbernya harus tetap Kristus. Nah gimana cara praktekin kingship di dalam digital parenting ini? Praktekkan kingship dalam digital parenting ini bicara soal konsistensinya orang tua melakukan kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Di kitab Ulangan juga dikatakan, kamu harus mentaati perintah ini, terus kemudian kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Waktu engkau dalam perjalanan, tidur, lagi berbaring, ya kan, sedang duduk dan seterusnya ya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting yang nggak boleh dilupakan. Kingship nomor 1. Caranya hubungan rohaninya sang papa dan mama bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ini bukan bicara soal papa mama yang sibuk pelayanan. Nggak semua papa mama yang sibuk pelayanan sama dengan papa mama yang berohani loh. Bukan aktivitas rohani. Bukan aktivitas rohani, tapi kedalamannya dia di dalam kerohanian, di dalam pengertian akan Tuhannya sampai sejauh apa. Kenapa ini penting? Karena begini, saya ingat banget ada satu hamba Tuhan itu mengatakan, pengalaman kita sebagai orang tua di masa lalu itu tidak pernah punya, belum tentu berhasil untuk menjawab tantangan anak-anak masa kini dan masa depan. Nah, lucunya adalah orang tua kan selalu bilang ini, dulu. Nah, itu dia. Ya kan? Mama dulu, ya kan? Papa dulu. Nah, anaknya akan ngomong, itu kan papa. Iya. Itu kan mama. Ini Jadul aku loh. Iya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi gimana cara menjembatani itu? Menurut saya, di sini perannya orang tua untuk punya kepekaan, hati nurani, kepekaan sama Roh Kudus untuk menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Nah, kingship ini juga bicara hal yang kedua, bukan hanya sekedar cari sang sumber. Kalau saya seringkali bilang ini adalah ini, sepaket dan sepakat. Gitu. Sepakatnya udah nih, kita mau bersepakat bahwa mendidik anak-anak bagiannya kita semua. Tapi sepaket ini bicara tentang ini, masing-masing melakukan perannya. Nah, jadi di dalam kandungan kingship bukan cuma sekedar dia tahu bahwa Tuhan sang sumber, tapi dia sadar nggak ayah ini punya peran mendidik, ibu punya peran mengajar. Jadi lakukanlah perannya masing-masing. Problemnya sekarang kenapa digital parenting nggak berhasil atau bentuk parenting yang lain nggak pernah berhasil? Karena papa seringkali mengatakan gini, udah urusan anak, urusan mama.
Urusan papa cari duit. Urusan papa cari duit. Ya. Itu nggak kingship tuh. Gitu. Yang kingship yang beneran adalah gini. Oke, saya punya tanggung jawab mendidik. Kamu punya tanggung jawab mengajar. Mama itu nurturing. Tapi papa itu trainer. Nah itu. Seperti itu. Itu kingship. Oke. Jadi kingship berpusat kepada Kristus, pada sang sumber. Bagaimana jika ada dari teman-teman menonton ini kemudian merasa bahwa saya mau nih, saya mau mulai dari mana nih supaya kingship saya ini mulai bertumbuh. Saya punya kingship. Ini gimana cara memulainya yang paling sederhana, Pak? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana, Pak. Konsisten baca Alkitab. Itu yang pertama, konsisten renungin firman Tuhan. Kingship itu adalah punya tanggung jawab memuridkan anak. Gitu. Ngecek anak, kamu udah saat teduh belum? Kamu saat teduhnya apa? Apa yang kamu dapetin seminggu ini? Ada pengalaman apa yang Tuhan lakukan sama hidupmu hari ini? Ketika anak ada di dalam masalah gitu kan, jangan bilang ini. Caranya gini loh, dulu papa tuh waktu digituin begini caranya. Mama dulu waktu ngalamin kayak kamu begini. Enggak. Tapi pada waktu dia lagi ngalamin, oke, yuk kita datang yuk sama Tuhan. Biar anak-anak tuh lihat bahwa papa dan mamahnya itu bersanding sama Tuhan. Bukan bertanding sama Tuhan, tapi bersanding bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada waktu mereka lihat papa mamahnya, mereka melihat Kristus. Di situ kingship. Dan ini beratnya. ini berat. Ya, prakteknya realnya adalah ketika anak-anak kita ada dalam masalah, respon kita gimana? Kita masih pakai respon firman Tuhan atau respon logik atau respon pengalaman. Kalau kita responnya masih pakai logik, jangan-jangan kita sedang tidak berpusat sama Kristus. Tapi kalau kita responnya bahwa, oh anak lagi ngalamin masalah. Oke, papa paham. Yuk kita doa. Yuk kita bawa yuk dalam doa. Firman Tuhan ajarin apa. Sambil diingatkan, oh situasi ini pernah terjadi nih. Pernah terjadi sama Ayub misalnya, atau pernah terjadi sama Paulus misalnya. Maka responnya sesuai sama firman. Ya, seperti itu. Mungkin lebih gampang kalau ada contoh kali ya. Gitu ya. Paling gampang kalau ada contoh ya. Oke, jadi satu kali anak kami ini ada problem di sekolahnya. Ya, waktu itu dia statusnya masih di SMP. Ada problem di sekolahnya dan sampai akhirnya kami sebagai orang tua dipanggil ke sekolah. Gitu, dipanggil ke sekolah. Wah, anak ini udah panik, bingung gitu kan. Saya nyaris terpancing untuk menggunakan pengalaman saya sebagai trainer, pengalaman saya di dunia marketplace gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saya bersyukur, saya punya rekan-rekan mentoring yang baik ya, dan mereka bilang, kamu udah bawa belum dalam doa? Tuhan mau bicara apa dari situasi ini buat kamu? Dan akhirnya saya mulai paham itu, saya hentikan semua pengalaman-pengalaman saya dan saya mulai ajak anak saya dan bilang, nak, yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan mau apa dari kejadian ini? Ya, papa mau support kamu. Nah, di situ dia ngerasa bahwa saya belajar untuk tidak mengidolakan pengalaman masa lalu saya kepada dia. Tapi dia bisa ngelihat, saya mau bersama-sama dengan dia. Yuk datang kepada Tuhan sebagai sang sumber. Dan menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya dia lewatin proses masalah itu di sekolahnya. Sampai akhirnya beres. Dan dia bisa lihat, sekarang aku tahu Tuhan mau apa sama aku di sekolah ini. Sampai dia bilang ini, buat aku Pak, datang ke sekolah, ini sama seperti aku datang ke ladang misi. Bahwa teman-temanku juga perlu dimenangkan. Teman-temanku juga perlu mengenal siapa Yesus itu. Sampai dia akhirnya ketemu gitu. Awalnya dia bilang, kok sekolahku kayak begini sih? Kenapa sih aku harus ditaruh di situasi yang seperti ini? Aku kan anak baik gitu loh. Tapi kok aku diperlakukan begini? Tapi setelah proses itu dijalanin gitu kan dan ditemenin, dia baru bisa lihat, oke, aku tahu sekarang. Aku datang ke sekolah bukan datang sebagai seorang pelajar, tapi aku datang sebagai pembawa Injil. Aku datang ke sekolah, aku sebagai orang yang menjalankan misi Kristus di sekolah. Dan tugasku adalah apa? Ya berdoa buat mereka, menjaga mereka. Aku belajar untuk bisa menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam hidup aku. Dan sekalipun pada saat itu Pak Arman juga nggak tahu sebenarnya mau Tuhan mau seperti apa, bareng-bareng gitu ya mencari apa yang Tuhan tahu, mau. Betul kan? Saya udah meletakkan semua pengalaman saya
semua keahlian untuk bisa menghandle situasi itu udah dikembalikan. Dan dia bisa ngeliat, oh papahnya temenin, oh ya mamahnya doain. Gitu. Itu kingship menurut saya. Gitu. Ini dari orang tua dulu nih Pak. Betul. Kalau orang tuanya udah begitu ya anaknya pasti akan melihat contohnya. Oh ya. Benar. Menarik. Dan ini yang menurut saya ini yang paling dasar ya Pak kalau begitu ya. Sangat basic. Ini paling fondasinya. Paling fondasi. Gitu. Kan dibilang kasih Kristus dasar hidup suami istri. Setelah itu baru bilang kan, ayah dengan anaknya, orang tua dengan anak-anaknya kan di Efesus 6 kan. Jadi ya memang di situ jadi basic ya. Kecintaan kita kepada Tuhan itu menjadi hal yang paling penting di dalam segala ilmu parenting yang ada. Itu prinsip pertama. Oke. Dan cara paling sederhana ya, apakah kita masih baca Alkitab tiap hari? Iya. Masih renungan nggak? Masih renungan nggak? Betul. Buat suami istri yang sudah jarang renungan. Iya. Ayo, tunjukin ya kualitas kita secara rohani loh kepada anak-anak loh. Nah, ini baru pertama Pak. Iya, kingship ya. Kingship. Kingship. Yang berikutnya. Oke, yang kedua adalah worship. Ya, worship atau penyembahan. Kenapa di era digital ini atau digital parenting perlu menekankan worship? Saya sudah pernah menjelaskan tentang 4 jebakan, ya, 4 trap. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ke semua jebakan ini, semua kaitannya dengan penyembahan sebenarnya. Penyembahan berhala tapi. Memberhalakan gadget kita, memberhalakan apa yang kita tonton, apa yang kita mainkan, ya seperti itu. Kita sudah memberhalakannya. Apa sih arti berhala? Berhala bukan benda ya, tapi berhala adalah sistem di pikiran, sistem penilaian di pikiran yang menentukan mana yang lebih berharga. Kalau dia penyembahan berhala, berarti dia akan menetapkan bahwa apa yang di luar Tuhan lebih berharga. Nah, itu makanya disebut penyembahan berhala, gitu kan. Itu Bapak Ibu bisa lihat deh benang merahnya. Itu semua kaitannya sama kecanduan dan sebagainya. Itu tuh berhala loh. Dan itu fokus kepada fokus kepada itu. Berarti kan sistem penilaiannya itu lebih utama kan daripada Tuhan kan. Nah, gimana overcome-nya? Ya worship. Jadi digital parenting, hal yang kedua yang penting menurut saya adalah kualitas penyembahan kita kepada Tuhan seperti apa? Kita menjadi keluarga penyembah nggak di dalam rumah? Apa artinya keluarga penyembah di dalam rumah? Keluarga penyembah artinya apa? Pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dulu. Keluarga penyembah yang kedua, penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Itu artinya apa? Masih nggak kebenaran itu diucapkan dan dibicarakan? Ya, jadi worship ini bukan bicara soal kita puji-pujian tiap hari gitu, bukan. Tapi obrolan kita loh di dalam rumah, ini apakah obrolan tentang kebenaran? Gitu loh, cerita-cerita tentang Tuhan, cerita-cerita tentang kualitas surgawi, kualitas-kualitas kerajaan Tuhan gitu. Itukah yang diobrolin? Nah, kalau memang itu yang diobrolin, itulah worship yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti pasang lagu rohani udah worship gitu. Iya, bukan. Bukan juga ya, bukan itu. Worship itu ya gaya hidup kita tuh masih mau nggak membahas yang benar gitu loh di dalam rumah. Di dalam perjalanan cerita nggak tentang kebenaran yang disampaikan gitu. Saya ambil contoh misalnya, beberapa hari yang lalu kami sekeluarga pas betulan bahan bacaannya cerita tentang Rut, gitu. Kitab Rut ini kan menceritakan atau merefleksikan tentang Kristus dengan gerejanya kan, Boas sebagai Kristusnya, Rut ini sebagai gerejanya gitu kan ya, dan itu jadi obrolan yang menarik di perjalanan. Jadi obrolan yang menarik waktu lagi diskusi sama anak gitu. Cerita soal karakter Rut gitu. Oh, ini karakter Rut, ini karakter gereja Tuhan nih, yang kerja keras, yang mau bertanggung jawab gitu kan. Yang istilahnya santun ya, seperti itu. Nah, kita masih santun nggak hari ini? Nah, kita masih membicarakan nggak Alkitab di keseharian obrolan kita? Atau yang kita bicarakan hari ini profit and loss di toko gitu kan, atau kita sedang membicarakan karir kita di kerjaan atau lagi ngomel-ngomel urusan karyawan atau apapun gitu. Ya oke, tapi apakah ada sisipan kita tetap membicarakan tentang kebenaran sehari-hari?
Itulah worship. Ini berarti ada kaitan dengan yang pertama juga, Pak. Ada. Kalau yang pertama kan kita merenungkannya sendiri, ya kan, belum Kalau nggak membagikan. pernah merenung, Ya. apa yang mau dibicarakan gitu, Pak. Betul, Ya? benar. Jarang baca Alkitab, Iya. terus kita mau bicarakan apa? Mau bicarakan apa gitu kan. Nah, jadi ini nih yang kita perlu perhatikan. Bisa juga, Pak, kalau misalnya nih saya punya kebiasaan nih misalnya. Kebiasaan 1 minggu sekali kita dengarkan ulang nih rekaman ibadah hari Minggu. Ya itu bagian dari worship. Kita mau belajar untuk mendalami kebenaran yang disampaikan. Kita mau merenungkannya kembali, mau berdiskusi satu sama lain antara suami dengan istri atau dengan orang tua dengan anak. That's good. Seperti itu. Itulah worship. Worship juga bicara soal apa? Worship bicara soal ucapan syukur. Ya. Penyembahan kita yang baik kepada Tuhan kan bentuknya adalah ucapan syukur yang memuliakan Tuhan kan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan katanya. Nah, masih ada nggak sih ucapan syukur di tengah-tengah situasi yang nggak nyaman? Di saat kehilangan? Di saat semua hal kayaknya nggak sesuai sama ekspektasi? Apakah kita masih mau tetap bersyukur atau nggak? Lah anak-anak itu diajarin nggak bersyukur pada waktu ulangan dapat jelek. Gitu. Anak-anak diajarin bersyukur nggak pada waktu ternyata di sekolah dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Gitu. Anak-anak diajarin apa enggak untuk tetap bisa menemukan rencana Tuhan di balik situasi yang dialami. It's a worship. Gitu. Nah ini gaya hidup ya yang mesti dilatih ya. Sama yang terakhir begini. Menurut saya di dalam worship itu ada kepekaan, ada sensitivity. Jadi pada waktu anak mengalami sesuatu, pada waktu misalnya anak-anak mendapatkan perlakuan tertentu gitu ya, baik itu di sekolah, di gereja, di kesehariannya dia, atau bahkan mungkin di permainannya dia, kita bisa peka nggak menyisipkan kebenaran di tengah-tengah permainannya itu. Saya ambil contoh nih misalnya. Anak saya waktu itu lagi belajar main Ludo, kalau nggak salah, apa Halma gitu, saya lupa. Dia nggak bisa-bisa. Halma, seingat saya, karena itu kan ada proses jalan kan, tek gitu ya. Nah, dia gagal, marah, dia nangis. Terus saya bilang, ayo nak, sini papi temenin, ya, kita lawan mami, ya, gitu. Ayo coba itu mami, ya kamu sama papi sini. Atau kamu mau sama mami boleh, kamu boleh kita lawan papi, kita lihat berhasilnya gimana. Kan dia jalan, lihat. Nah, habis itu, istri saya tuh bisa ngomong gini, nak, kita harus lompat, nak, seperti ini. Kita harus lompatin. Kita kalau lompatin, kita bisa sampai ke tujuan. Kalau kamu cuma diem aja, kamu nggak mau bertindak, ya kamu nggak akan pernah capai tujuan. Tuhan mau kamu taat. Nah, disisipin tuh. Tuhan mau kamu tuh taat. Nah, kan mami udah bilang, kanan, kamu malah ambilnya kiri. Tuhan tuh tahu langkah-langkah hidupmu, itu Tuhan tahu. Firman Tuhan ajarin, rancangan-rancangan yang kupunya itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa kita nggak bisa ngalamin itu? Karena kita menyimpang. Makanya Yosua bilang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nancep, Pak. Sampai hari ini tuh dia nancep mainan Halma itu, Pak. Dia ingat bahwa, oh ya, hidupku mesti belajar lurus sama kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mesti peka tuh, Pak. Nah, kebanyakan orang tua nggak punya kepekaan itu. Pada waktu anaknya lagi ngalamin apa, nggak punya kesempatan untuk, nah, ini bagus nih untuk masukin nilai ini nih. Ini bagus nih untuk masukin nilai tentang kesetiaan nih. Oh, ini bagus nih untuk masukin nilai tentang pengorbanan nih. Nah, kenapa orang tua nggak punya kepekaan itu? Balik lagi ke nomor 1. Nggak pernah baca. Lah, kalau nggak pernah baca, gimana mau punya kepekaan ke sana? Ya, baca Alkitabnya ompong-ompong. Ompong-ompong. Ya kan? Nggak pernah berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita udah punya pengalaman, itu pasti beda, Pak. Kita akan tahu kan. Oh, ini ada di perempatan. Terakhir di perempatan saya lihat ada orang kecelakaan nih misalnya di sana. Oh, berarti saya harus kurangin kecepatan nih di sini nih. Karena pengalaman. Kita jalan pergi ke bandara, kita tahu lewat jalan tol ini. Kiri itu ada lobang itu. Karena kita udah sering ke sana, udah pernah kejeglong juga di situ. Kita akan bilang, enggak, di jalur ini kanan, jangan ke kiri. Itu namanya peka kan. Karena apa? Kita ngalamin. Kenapa banyak orang tua nggak bisa peka?
sama anak-anaknya? Karena nggak pernah berinteraksi sama mereka. Padahal sebenarnya banyak kesempatan ya Pak. Padahal banyak kesempatan. Lewat permainan, keseharian, lagi mau makan. Benar. Ya. Jadi mengkaitkan semua kejadian real di realita hidupnya, dikaitkan sama kebenaran firman Tuhan. Itu worship. Itu ngebimbing anak-anak kita tuh dari situ, Pak. Kesempatannya dari sana. Kesempatannya dari situ. Itu dia. Tapi syaratnya yang pertama, Syaratnya pertama. kingship dulu Pak. Baru kemudian masuk ke worship. Oh iya, masuk ke worship. Benar. Ini ada dua nih Pak. Iya, ada Jadi dua. menarik nih. Kingship kan berarti bagaimana kita berpusat kepada Kristus sebagai orang tua. Betul. Setelah itu terjadi, maka kita bisa membicarakan tentang Kristus itu, tentang kebenaran firman Allah dalam keseharian dengan anak. Iya, benar. Ya, nah yang berikutnya nih Pak. Oke. Kingship, worship. Nah, yang ketiga lebih enteng lah. Ya, 1, 2 berat banget kayaknya. Yang ketiga, relationship. Nah, ini hubungan. Bapak Ibu, yang namanya keluarga itu pasti ada connection, ya, ada hubungan. Ini nggak boleh dihilangkan. Gimana sih caranya membangun hubungan? Saya rasa Bapak Ibu juga ahli lah ya. Kita bisa membangun hubungan dengan cara ya berkomunikasi lebih sering. Kita juga bisa membangun hubungan lewat pemberian hadiah. Itu kan ada hubungan. Poinnya adalah gini. Jangan pernah jadi pribadi yang kalau berbeda putus. Nah, ini anak-anak kita nih hari ini di dalam dunia digital berbeda dikit putus. Jadi yang dipikirin cut off. Nah, kita sebagai orang tua nggak boleh berpikir cut off. Tapi kita harus berpikir gimana caranya link gitu loh. Gimana caranya kita menyambungkan kembali, merajut kembali. Nah, ini prinsip salib kan sebenarnya kan. Yang sudah terpisah karena dosa, Kristus datang menggabungkan, menjembatani. Ini prinsip yang nggak boleh kita lupakan. Jadi prinsip ketiga ini sebenarnya prinsip salib nih, relationship, hubungan. Nah, gimana praktekinnya? Praktekin yang pertama. Kalau marah sama anak, jangan berlama-lama. Aduh, ngukum anak kok keterlaluan banget sih. Sampai segitunya sih. Udah, pokoknya kalau kamu kayak gini, kamu nggak usah bicara sama papa sebulan. Ngaco itu. Nggak gitu disiplinnya. Jangan menggunakan aspek yang seharusnya kita bangun dengan baik menjadi sebuah alat hukuman atau alat pendisiplinan. Nggak boleh, Pak. Ya sudah, kamu begini. Mulai sekarang kamu nggak usah ngobrol sama mama. Oh, salah. Salah total kayak begitu. Ya sudah, mulai sekarang kamu nggak usah ngobrol sama papa. Sampai kamu beresin dulu itu. No. Nggak begitu. Justru di saat mereka lagi ngalamin masalah, justru hubungan malah harus ditingkatin, bukan malah dikurangin. Terbalik justru. Betul. Hal kedua, bicara relationship, bicara soal apa? Belajar relevan sama anak. Dunianya anak sama dunianya kita udah beda jauh. Udah belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Gitu. Nah, kita gimana cara mengkoneksikannya? Gitu. Ya, sekali lagi, kasih waktu. Ya, berikan waktu. Ini yang susah, Pak. Ya, ini yang susah. Ya. Berikan waktu untuk apa? Belajar lagi ulang. Ini sambil contoh lagi yang lain. Saya tuh suka banget nonton. Ya, saya suka nonton film tuh saya suka gitu kan. Nah, satu kali anak saya tunjukin dia sedang nge-follow salah satu YouTuber. Gitu, ya. Dia lagi nge-follow salah satu YouTuber. Terus saya lihat gitu kan. Oh, dia nge-follow orang-orang yang suka traveling. Ya, ada 2 yang dia follow. Gitu. Saya nggak terlalu suka sebenarnya untuk nonton di sosial media kayak gitu, nggak terlalu suka. Tapi demi hubungan, supaya ada pembicaraan kan. Saya pernah satu kali seminar. Saya cerita bahwa saya kalau ngobrol sama anak bisa sejam, bisa 2 jam ngobrol. Ada orang tua angkat tangan, Pak, di seminar saya. Pak, topik apaan, Pak? Bisa ngobrol sampai 2 jam. Loh, saya bilang banyak yang bisa diobrol. Saya sama anak saya, Pak, kayaknya cuma sanggup 10 detik katanya. Paling banter 20 detik, udah habis itu kita diem-dieman. Ya gitu. Habis itu saya blank, Pak. Saya nggak ngerti mesti ngomong apa. Iya, ya.
Makanya dilatih, saya bilang. Nah, gimana latihannya itu yang penting, Pak. Nah, gimana latihannya? Nah, itu, Pak. Waktu, mesti siapin waktu. Satu, mesti siapin waktu. Cari, itu anak nonton apa. Terus habis itu ambil waktu untuk review. Oh, si orang yang dia follow ini, oh ternyata dia travelingnya ke negara ini dengan cara backpackan. Oh, yang ini, oh selalu ini caranya cara elegan. Naiknya bisnis kelas dan seterusnya. Tapi dia cara menyampaikannya begini. Oke, kita kan udah nonton nih. Ya kan? Yang terupdate apa kan? Nanti pas sudah balik lagi, kita harus tahu nih timingnya nih. Pas anak ini cerita tentang perjalanan atau apa, langsung ngomong, kok papa tiba-tiba jadi inget ya? Dia itu, si orang itu, kayaknya pernah deh datang ke negara itu, terus habis itu dia kesasar gitu kan. Terus anak tuh bilang, papi nonton? Iya, papi nonton. Iya tuh Pak, yang itu seru tuh. Nah, Connect langsung. Connect tuh. Betul. Nah, menurut kamu gimana tuh? Kayaknya kita perlu deh pergi ke negara itu. Tapi kita harus nabung nih. Gitu. Nyambung, Pak. Nah, orang tua hari ini susah cari alat sambungnya itu. Ya, dia kayaknya orang tua hari ini lebih banyak bawa gunting daripada bawa solder. Gitu. Ya, Gunting. apa-apa, nggak cocok, potong. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Ya, kita harus belajar untuk ngalah. Gitu. Ya udah nyambungnya gimana gitu ya, carinya gimana sampai akhirnya bisa ketemu. Nah ini ada tekniknya sih. Orang tua biasakan bukan lebih banyak bicaranya menurut saya, tapi lebih banyak memancing sebuah pertanyaan sampai akhirnya anak itu mau bertanya lagi balik ke kita. Nah kita dulu waktu anak sering banget nanya, Pi, ini apaan, Pi? Mah, ini apaan, Mah? Ini apa? Bawel lah. Dia bilang, bawel lah, gitu kan. Diem lah, gitu kan. Wah, itu juga keliru banget itu. Jadi, papa dan mama ya kalau masih punya anak yang kecil gitu ya, kayak gitu ya, terus bawel kayak gitu, Anda harus bahagia loh, beneran loh. Saya tuh banyak loh ketemu orang tua tuh yang stres banget, tau nggak? Ketika anaknya pasif. Gitu. Jadi, kita tuh akan jadi orang tua yang tambah stres ketika anak kita tuh malah pasif. Gitu. Ketimbang anak kita bawel, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Nanti ya ketemu anak pasif ya, kitanya yang bingung, benar-benar bingung. Jadi makanya gini, bangun nih relationship dengan cara apa? Oh, ngobrol, coba cari topik, nyambungin gitu. Pak, saya bukan tipe orang yang bisa nyambungin kayak gitu. Nah, saya ada solusi. Solusinya gimana? Paling nggak partner kita nih, spouse-nya kita, istri kita atau suami kita. Gimana? Aduh Pak, sama. Kayak gitu. Nah, kita bisa cari lagi, temannya dia siapa. Makanya lingkungan pertemanannya dia, kita juga harus tahu. Makanya waktu saya belajar di Afrika itu tentang parenting dan fatherhood, seorang pembicara namanya Casey Carton tuh bilang begini, penting adanya untuk kita sebagai orang tua, membuat yang namanya friendship map. Peta pertemanan. Dari peta pertemanan, kita bisa memulai sebuah pembicaraan. Ya. Peta pertemanan tuh seperti apa? Peta pertemanan tuh gini. Jadi kita minta anak kita selalu menggambarkan, kamu tuh kalau di sekolah, satu kelas, temanmu tuh siapa aja? Oh nih si ini. Oke, kalau garisnya 2, itu berarti sohib nih, bestie nih. Kalau garisnya 1, ya cuma teman aja gitu, seperlunya. Kalau garisnya putus-putus, nggak terlalu dekat. Kalau garisnya getar-getar, lagi berantem. Kalau nggak ada garisnya, nggak pernah ngobrol. Nah, begitu. Jadi kita bisa tahu nih mappingnya. Oh, ada si ini, ada si ini, ada si ini, ada di sini. Nah, ini sekali lagi. Orang tua harus belajar. Nggak bisa nggak. Belajar mengingat minimal 10 nama teman anakmu di kelas. Bisa sebutin nggak, Pak, 10? 10. Harus pikir dulu. Harus pikir dulu. 10 teman baiknya anak kita. Gitu. Si siapa. 10 loh. Itu penting itu. Buat kita tuh paling nggak bisa ngobrolnya enak gitu. Sama nih waktu saya ketemu gitu kan. Nah, Jason gimana? Gitu. Jason itu Pak kemarin Pak. Nilainya udah jelek gitu kan. Terus kamu bantu dia nggak? Ada obrolan. Itu yang namanya connection. Tapi kalau kita nggak pernah tahu temennya dia siapa, lah gimana mau ngomong? Jason gimana? Namanya aja nggak ngerti. Itulah relationship. Memang kan beratnya adalah orang tua mencoba mencari tahu topik apa yang bisa nyambung Betul. dengan anak.
Betul. Kemauan untuk tadi Pak ya, Iya, iya. ke bawah. Benar. Daripada suruh mereka naik, lebih gampang ke bawah. berarti Lebih ya, Pak. gampang ke bawah, benar. Ya. Dan memang pasti butuh usaha Pak. Butuh Karena usaha. banyak orang tua kan udah sibuk kerja, sibuk rasanya pulang kerja juga udah capek. Aduh, ngobrol sama anak, aduh, gimana sekolah? Ini ya udah, besok Papa anterin ya, selesai. Iya. Yang kira-kira gitu Pak. Gitu. Dan bahkan ada yang bilang begini, justru jangan sering kali nanya gimana sekolah. Gitu. Yang ditanya adalah gini, how you feel today? Gitu. Apa yang menyenangkan hari ini di sekolahmu? Gitu. Nggak ada yang senang. What happened? Nah itu. Ya. Jadi jangan ditanya gimana sekolah, apalagi nanya nilai berapa hari ini, ujiannya gimana? No. Jangan. Iya. Gitu. Dan untuk remaja mungkin tantangan juga Pak. Misalnya ada orang tua yang pengen masuk ke kamar, kemudian pengen ngobrol, ketok pintu masuk mau ngobrol, anaknya lagi sibuk dan aduh, ini Papa ganggu aja, ini lagi sibuk nih. Ini kadang-kadang ada orang tua yang merasa gua lagi lihat nih, pengen bangun nih. Lah responnya begini ya. Udahlah, nggak usah deh. Ini kan butuh berarti kan orang tua butuh berbesar hati Pak. Iya. Untuk kecewa. Setuju banget itu. Saya sebagai orang tua juga ngalamin sih. Udah lagi niat-niatnya gitu. Blocking nggak ceras gitu kan. Jangan dulu, Pak, aku lagi fokus nih mau ngajar ini nih. WA nggak dijawab, ya kan. Wah, rasanya gimana gitu kan. Gini, kita juga jangan jadi orang yang sensi. Kita kan lebih dewasa dari dia, ya kan. Kecuali kalau memang kedewasaan emosi kita lebih buruk dari anak kita. Gitu. Ya, itu mesti diatur. Ya. Nah, saya nggak bilang bahwa semua ini kok kayaknya segampang saya ucapkan gitu ya. Enggak. Itu prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Saya sependapat tadi sama Bapak. Ya, kalau gagal, coba lagi. Gagal, ya coba lagi terus. Gagal lagi, coba lagi dengan cara yang lain. Jangan-jangan pakai cara yang lain bisa. Mungkin dijadwal atau apa gitu kan. Seperti itu. Butuh waktu. Saya ngalamin juga nih. Untuk bisa connect sama anak saya. Untuk bisa connect juga dengan apa yang saya sukai gitu kan ya. Saya kan hobinya lari ya gitu kan. Seneng gitu kan. Ikut race gitu. Terus saya bilang sama anak saya, kamu tuh harusnya lebih sehat, jangan kebanyakan duduk, kamu tuh di depan komputer terus. Itu sama dia langsung di barrier tuh. Karena apa? Kita kan menggurui nih ceritanya kan. Waktu itu saya nggak ngerti yang kayak begini-gini. Tapi setelah saya mulai belajar pentingnya relationship, oke, saya nggak lakukan itu. Saya lihat dia orangnya lebih logik. Ya udah, tampilkan aja data. Nah, itu kemarin, bahasanya harus sesuai sama dia kan. Itu kemarin iseng-iseng dikasih buku ini, nak. Ini ada cuplikan artikel lucu loh. Ternyata orang yang sering olahraga, ternyata efeknya buat nilai kalau dia lagi belajar lebih bagus. Karena ternyata secara medis ada begini, ada begini, ada begini. Udah, habis itu artikel yang panjang itu stabiloin aja kalimat yang perlu. Kirim ke dia. Udah, sambil lalu aja dia. Dia nggak ada komen, nggak ada apa, udah sambil lalu aja. Udah gitu doang. Karena dia paling males berolahraga. Males banget berolahraga. Sampai akhirnya udah satu titik, udah pokoknya yang penting saya lakukan bagiannya saya gitu kan. Saya ikut race, saya ikut di mentor, saya latihan, lari gimana dan sebagainya. Pas jadwalnya mau beli sepatu gitu kan. Nah, beli sepatu, seneng dia, ya kan? Ketahuan lah anak-anak doyan banget kan yang mau sepatu ya. Beli sepatu. Terus kita lamaan dikit di situ. Nina, ini sepatu ini keren Nina. Kerennya di mana? Nah, ini tuh kalau buat lari ini begini jadi begini, ini begini. Gak ngerti aku. Seringkali begitu kan, karena bukan dunianya dia. Betul. Gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa. Santai aja dulu. Sampai akhirnya satu titik beberapa waktu yang lalu, saya ajak dia, nah, I tahu you udah capek, tapi I perlu pergi ke tempat ini untuk ngambil persiapan buat pertandingan, gitu. Dia datang ke sana, dia lihat, bisa-bisa tiba-tiba dia happy loh, Pak. Oh gini ya kalau pertandingannya. Oh seru ya, rame ya. Oh kok ada hal baru ya. Oh ada teknologi baru ya. Oh ada sahabat baru ya. Oh ada begini ya. Oh ada teknik baru ya yang dia belum tahu. Dia mulai happy Pak. Oke, tapi saya nggak suruh dia lari, enggak. Sampai akhirnya satu titik, setelah sekian tahun, tiba-tiba dia bilang, Pak, yuk kapan Pak mau ke tempat I?
Mungkin tahun depan kali ya, antara April sama Maret kali. Maret April deh. Pak, kalau bisa April ya. Emang kenapa? Nggak jauh dari kota ini ada maraton, Pak. Gimana kalau kita daftar? Saya udah nggak tanya kenapa, nggak. Langsung. Oke. Langsung bilang, oke, daftarin kita. Berapa duit? Sekian, Pak. I transfer. You daftarin, kita berdua. Pak, you mau berapa ke? You sanggupnya berapa ke? I barengin you aja. Wah, Pak, I kalau kayak you udah nggak sanggup, Pak. Boleh nggak kita ambil tengah-tengah aja? Ya, 1/4 maraton aja. Boleh, nggak apa-apa. Serius nih, Pak, serius. Ya udah, daftar. Ya udah kita, tapi kamu harus latihan. Kalau nggak, kamu capek loh, gitu. Oke, latihan. Akhirnya dia mulai latihan, Pak. Mulai latihan. Setelah race hari itu, Pak, dan kami finish sama-sama. Gitu, finish sama-sama. Dia happy-nya luar biasa. Sejak saat itu, dia yang bilang, Pak, aku izin, aku mau ikut race di kota yang ini, boleh nggak? Boleh. Pak, aku mau ini, boleh. Tapi kamu perbaiki dulu pola larinya kamu. Oke, gimana Pak caranya? Coba konekin dulu dong, ininya kamu, apa namanya, hasil race, hasil larinya kamu ke akunnya AI, supaya AI bisa lihat heart rate you berapa, pace you berapa, ya, you tenaga you berapa, masalah you ada di mana, supaya you bisa dibetulkan dengan lebih baik. Oke. Akhirnya Pak, klik Pak. Tapi tahu Pak, setelah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun Bapak Ibu. Jadi ya... Yang penting nggak bosan-bosan, Pak. Nggak bosan-bosan. Ya harus belajar, bertahan gitu. Menarik. Nah, itulah relationship. Ya, mau nggak kita bayar harga? Mungkin bukan 4 tahun. Mungkin lebih dari itu ya, Pak. Mungkin saja tahun. Makan bersama penting, Pak. Jadi, ayolah. Kita usahakan punya waktu bersama, makan bersama. Ya, ini ada satu penelitian bilang begini. Anak-anak yang sering makan bersama dengan keluarganya, minimal seminggu 5 kali, itu malah justru terbebas dari kekacauan mental. Dari isu-isu mental hari ini. Kenapa? Karena dia ngerasa ada bonding. Masalah dia susah makan bareng dan sebagainya, itu bisa diatur lah. Paling nggak, kita tetap berusaha. Ayo makan bareng yuk. Gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi nggak ada ketentuan nggak Pak? Misalnya minimal berapa kali nggak ya? Nggak ada. Ya dimaksimalkan aja yang bisa. Gitu. Nah, yang terakhir nih Pak. Oh, yang terakhir. Satu lagi ya. Tadi yang pertama kingship, kedua worship, ketiga relationship. Nah, yang terakhir nggak enak lagi. Hardship ini sebuah ungkapan berbicara tentang ya orang tua harus belajar lagi hal baru. Upgrade your parenting skill. Ini dia. Gimana cara upgrade-nya? Nah, kalau ada seminar, datang. Kalau ada podcast kayak gini, ditonton. Sekalian promosi. Harus praktekin juga Mas kalian. Ya, itu hardship. Hardship artinya ya ayo, upgrade lah skill kita. Ya, jangan stagnan. Dunia ini berubah terus. Pendidikan akan terus berubah. Ya. Jadi kalau kita selalu berkaca pada pengalaman masa lalu, keberhasilan masa lalu terus, kita nggak akan berhasil kok melatih anak-anak kita berhasil di masa yang akan datang. Ingat kata kunci tadi, pengalaman kita masa lalu, mau seberhasil apapun, tidak akan pernah mampu menyelesaikan tantangan anak-anak kita masa kini maupun masa depan. Masalahnya Pak, nah ini masalahnya, banyak orang tua yang merasa butuh ketika sudah ada masalah, Pak. Anaknya sudah mulai bermasalah, dia sudah give up, sudah amsyong. Baru datang. Baru dimulai mencari-cari sumber, misalnya belajar tentang parenting segala macam. Saya punya berita baik kalau pertanyaannya begini. Ya, berita baiknya begini. Selalu ada anugerah. Tuhan itu baik. Dia tuh menanti-nantikan orang yang mau berbalik kepada dia. Termasuk kita sebagai orang tua. Kita tuh sebagai orang tua nggak lepas loh Bapak Ibu dari kesalahan kan ya pasti ya. Saya punya prinsip gini. Saya melihat Tuhan itu adalah sebagai Bapa yang baik. Dia menantikan kembalinya kita. Ya, seperti prodigal son lah, anak yang hilang itu ya.
Dia menantikan. Anaknya masih jauh aja dia udah bisa lihat anaknya kan. Saya yakin Bapa di surga juga sama. Itu gambaran kan tentang Bapa di surga buat hidup kita. Jadi begitu kita sadar bahwa, aduh telat ini. Aduh anakku udah begini nih. Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu cukup datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan buka jalan sama hidupmu. Mazmur 25. Tuhan pasti buka jalan. Saya lihat ada banyak orang tua desperate, Pak. Dari 2017 sampai 2020 waktu itu saya keliling Indonesia bagi tentang Digital Wise Family. Saya lihat ratusan orang tua stres, depresi, Pak, ngadepin anaknya. Tapi waktu saya bilang Mazmur 25, waktu kita mau berbalik, kita sadar. Ya. Jangan jadi orang tua yang malah beralasan. Tapi kan. Nggak akan ada solusinya. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan aku salah. Aku terlambat. Aku nggak sadarin ini. Saya yakin Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat buat hidup kita. Untuk menolong kita. Bersama-sama dengan kita. Menuntun kita. Gitu. Selalu ada harapan. Selalu ada. Ingat poin di Yeremia 29 tadi. Aku nggak pernah ngerancangkan hal-hal yang jahat kepadamu. Tapi aku selalu merancangkan damai sejahtera. Jadi begitu kita mau bertobat, kita mau berbalik, serumit apapun, sekacau apapun, Tuhan buka jalan untuk memperbaiki itu. Jadi sekalipun anak-anak sekarang, misalnya teman-teman merasa bahwa, wah anak saya ini kayaknya udah bohot ini, saya juga pusing nih, nggak mau ngapain lagi. Cuma satu Pak ya, anugerah itu Pak. Anugerah, datang ya ke Tuhan. Kenapa datang ke Tuhan? Karena gini, ide keluarga itu penggagasnya siapa sih? Ya Tuhan. Berarti dia care dong di area itu. Begitu kita mau memperbaiki dan mengakui bahwa Tuhan ada yang salah dengan keluargaku, ada yang salah dengan anakku, ada yang salah dengan aku sebagai orang tua. Dia akan bilang, yes, this is the time, nak. Come to me. Yeah. I will give you rest. I will give you guidance. I'll send you someone to help you. Karena Tuhan berinisiatif, maka Tuhan punya solusi. Yeah, that's the point. Makanya jangan pernah takut dengan hardship. Dia pasti akan ngajarin kita. Tapi masalah ini, kita punya hati anak nggak yang mau diajar? Mau belajar nggak? Wah itu dia. Katanya sih hard Pak, keras Pak. Iya hard, makanya keras saya bilangnya. Harus benar-benar belajar Pak. Makanya saya bilang ya, di penghujung poin yang keempat nih, kayaknya judulnya bukan digital parenting, tapi parenting the parents. Karena memang tidak ada sekolah Pak. Semua belajar sendiri. Udah salah baru sadar. Kapanpun kita masih harus tetap belajar. Saya pun harus tetap belajar. Ada cerita-cerita yang saya nggak paham. Ada hal-hal yang saya juga nggak kuasai. Saya harus belajar lagi. Harus lebih mengerti lagi. Berat memang. Harus kasih waktu lebih banyak. Ya sudah, memang itu harga yang harus dibayar. Belajar seumur hidup sebagai orang tua. Betul ya Pak. Betul. Dan itu menyenangkan sebenarnya. Yes. Ya teman-teman, menarik bukan? Jadi kita sudah belajar tentang 4 ship. Yeah, ship. Ya, supaya nggak lupa, yang pertama adalah kita bicara tentang kingship, ya. Kedua kita bicara tentang worship. Ketiga adalah relationship, dan keempat adalah tentang hardship. Nah inilah sebenarnya memang bukan cuma era digital ya, tapi karena kita sudah masuk dalam era digital, maka parenting itu menjadi sesuatu yang sangat penting lagi Pak, dan berpusat kembali kepada Kristus. Betul. Itulah sumber pengajaran yang benar. Dan pada akhirnya apa yang kita baca, kita renungkan, kita perkatakan kepada anak-anak kita, worship terus, kita bangun koneksi, mereka merasa nyaman di rumah. Dan akhirnya kita terus belajar, banyak bolong-bolong kita Pak, yang kita harus terus belajar, dan akhirnya mungkin anak-anak di usia mereka sudah dewasa baru akan bisa ngomong, Papa, Mama terima kasih sudah melakukan banyak hal buat kami. Betul. Walaupun banyak hal juga melukai mereka Pak. Iya. Itu bagian dari proses. Yes. Baik teman-teman, seperti biasa, silakan Pak Arman kesimpulannya dan saran buat teman-teman Pak. Oke, di episode kali ini mungkin saya nggak menyimpulkan kali ya, tapi saya ingin menggugah atau memberikan sebuah kekuatan ya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, parenting buat anak-anak kita itu sebuah hal yang mulia. Serius hal yang mulia. Kenapa? Karena waktu Tuhan
memberikan anaknya yang tunggal buat kita, dia tahu bahwa ada misi yang besar yang harus dikerjakan di dunia ini. Kalau Tuhan hari ini berikan kepada kita anak-anak yang Tuhan percayakan, kita juga harus tahu bahwa ada misi yang besar juga buat hidup mereka dan buat hidup kita. Jadi jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut jadi parents, ya, jangan pernah ngerasa aduh beban gitu. Enjoy aja, nikmatin. Percaya bahwa Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Ya, memang kalimat terakhirnya hardship, perlu disiplin. Ayo, disiplin-disiplinnya dipraktekin. Dikit aja. Ya, hal yang kecil aja. Mau dipraktekin dengan konsisten. Nanti lihat, pasti ada buahnya yang baik. Itu aja dari saya. Terima kasih buat waktunya Pak Arman. Sekali Dengan senang lagi, hati. teman-teman terima kasih sudah menonton. Dan kiranya podcast kali ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati.